Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fafahimna bima 'allamtana. Amin Allahumma amin. Qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa bi masyayikhina amin. Fa in qulta kaifa halul qadariyati wal mu'tazilati fi af'alihim. Benar ini? Fa in qulta, maka jikalau berkata oleh kamu, kaifa halul qadariyati wal mu'tazilati fi af'alihim, bagaimana keadaan kaum qadariyah wal mu'tazilati dan kaum mu'tazilah fi af'alihim pada perbuatan mereka. Fa'lam anna fi dhalika ikhtilafatin, maka ketahuilah olehmu akan bahwasanya pada perbuatan mereka itu ada perselisihan pendapat. Faqila, maka dikatakan, innahu muhbitun limakani i'tiqadihim, sesungguhnya amal perbuatan mereka itu terhapus lebur limakani i'tiqadihim, karena kedudukan keyakinan mereka kaum Qadariyah dan Mu'tazilah. Wakila, dan ada pendapat, la yahbitu amalun bi'tiqadin fil jumlati min firaqil islami. Wakila, dan ada pendapat, la yuhbatu amalun, tidak terhapus lebur oleh satu amal dengan keyakinan fil jumlati pada garis besarnya, min firaqil Islam, daripada sekte-sekte dalam Islam, hatta yakhussa kulla amalin bi'ijabin, sehingga tertentu kullu amalin, oleh tiap-tiap amal, bi'ijabin, dengan ujub. Karena anak tiqad ahli sunnati,
sunnah wal jamaah. La yamna'ul ujba fi kulli amalin, yaitu tidak mencegah oleh i'tiqad akan ujub bangga diri fi kulli amalin pada tiap-tiap amal, hatta yakhussahu bi dzikril minnati, sehingga menentukan oleh ahlus sunnah akan amal bi dzikril minnati, dengan menyebutkan anugerah dari Allah Ta'ala. Fa'in qila, maka jikalau dikatakan, fahal siwal ujbi wal riya'i min qadihin fil amali, maka apakah ada selain ujub dan riya daripada yang merusak pada amal, atau tidak ada? Qila lahu ajal inna fihil qawabiha siwahuma, dikatakan kepadanya yang bertanya itu ajal, ya, inna fihil qawabiha, sesungguhnya pada amal itu ada perusak-perusak, ada kecideraan selain keduanya ujub dan riya. Lakinna khassasnahuma bidzikri, akan tetapi kami yaitu mengkhususkan oleh kami akan keduanya riya dan ujub dengan disebutkan, dipikir disebutkan, li'annahuma al-aslul ladhi yaduru alaihi mu'labul abwabi, karena bahwa keduanya yaitu pangkal yang beredar atas kedua ujub dan riya oleh kebanyakan bab pintu-pintu perusak amal. Wa qad qala ba'dul masyayikh, dan sungguh berkata oleh sebagian guru, inna haqqal 'abdi an yatahaffadha fil amali min 'asharati asya'a, sesungguhnya haknya seorang hamba yaitu bahwa menjaga diri oleh hamba fil amali pada amal min 'asharati asya'a, daripada 10 perkara. An-nifaqi, pertama kemunafikan, wariyai, kedua pamer, wattakhliti, ketiga mencampur adukan amal dunia dengan akhirat, wal manni, dan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti, mengganggu, wan nadamati, dan penyesalan, wal ujbi, dan ujub, bangga diri, wal hasrati, dan penyesalan, nelongso kata orang Jawa,
Wattahawuni, dan merendahkan syiar Allah. Wa khawfi malamatin nasi, dan takut celaan manusia. Sumatera Syekhuna, kemudian menyebutkan oleh guru kami rahimahullah, didda kulli khaslatin minha, akan lawanan tiap-tiap sifat daripada yang 10 tadi. Wa idraraha bil amali, dan bahayanya yang 10 itu dengan amal. Fabitun nifaqi ikhlasul amal, maka ada pun lawanan kemunafikan, yaitu ikhlas dalam beramal ibadah. Wa titur riyai ikhlasu talabil ajri, adapun lawanan riya yaitu ikhlas mengharapkan ganjaran. Wa titur takhliti at-tafridu, adapun lawannya mencampur adukan, yaitu menyendirikan. Wa tutul manni taslimul amali ilallahi, adapun lawanan mengungkit-ungkit, yaitu menyerahkan amal kepada Allah Ta'ala. Wa tutul ada tahsinul amali, adapun lawanan menyakiti, mengganggu, yaitu membentengi amal. Wadidun nadamati tasbihun nafsi, adapun lawanan penyesalan yaitu meneguhkan jiwa. Wadidun wa'ujubi dzikrul minnati, adapun lawanan ujub yaitu menyebutkan anugerah dari Allah Ta'ala. Wadidul hasarati ihtimamul khairi, adapun lawanan penyesalan yaitu mengambil kesempatan kebaikan. Wadidul tahawuni ta'zimut taufiq, adapun lawanan menghinakan yaitu mengagungkan taufik, kemampuan ibadah. Wadiddu khawfil malamati al-khasyatu, adapun lawanan takut celaan yaitu rasa takut. Wallahu a'lam bishawab. Ketika seseorang itu pengen tinggi derajatnya, pengen usul kepada Allah, pengen dianugerahi surganya Allah, tidak gampang dan tidak mudah. Beberapa tahapan-tahapan harus dilalui, termasuk pada tahapan qadir, harus melalui hal-hal apa yang bisa merusak amal-amal kebaikan. Di antaranya adalah 2 hal, ujub dan riya.
sudah diberikan taufik oleh Allah beramal soleh masih juga terserang ujub. Dan ini kata Imam Ghazali, memang manusia itu macam-macam. Ada orang yang benar-benar terjebak pada ujub, yaitu golongan Qadariyah Mu'tazilah. Ada juga orang-orang yang mencampur adukan. Ini awamnya, umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang mantap, selalu Allah hadir dalam hatinya dalam berbagai hal, tidak memandang amal, yang dipandang adalah kurnia-kurnia dan limpahan-limpahan kasih sayang Allah yang diberikan kepadanya. Dan itu adalah orang-orang yang kedudukannya tinggi di mata Allah. Berbicara Qadariyah adalah golongan yang mengandalkan kemampuan diri. Qadariyah itu golongan yang mengandalkan kemampuan diri, menghilangkan kemampuan Tuhan. Seakan-akan kalau pengen maju ya kita, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selalu mengandalkan kemampuan diri tanpa melihat ada hakikat daripada kudrat dan iradat Allah. Maka orang Qadariyah selalu mengandalkan kemampuan yang ada. Pokoknya kalau ada ijazah tinggi, derajat tinggi, kalau kita emang otaknya encer, maka dagangnya untung. Selalu mengandalkan kemampuan diri, tidak mengandalkan bahwa kullu min indillah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta Anda dan potensi yang ada pada Anda pun juga dicipta oleh Allah. Pertanyaannya, apakah orang Qadariyah ini amal ibadahnya jadi hancur karena tauhidnya rusak, tauhidnya menyimpang? Begitu. Ada yang ngandelin duit, udah ada duit, mau tenang aja. Yang punya duit aja mau mati, dia bingung mau jalan-jalan kemana, susah. Orang Qadariyah ini bagaimana amalan mereka dengan dia mengagung-agungkan potensi diri itu, apa enggak rusak amalnya? Bila Anda bertanya begitu, kata Imam Ghazali, fa'lam anna fi dzalika ikhtilafat. Memang mengomentari perbuatan orang Mu'tazilah, orang Qadariyah
yang mengandalkan potensi diri. Dia untung gara-gara dia pintar dagang, padahal banyak yang pintar dagang merugi juga. Betul. Apakah rusak amalnya dengan i'tiqadnya begitu? Faqila, maka ada ulama yang mengatakan innahu muhbitun limakani i'tiqadi. Memang amalnya rusak, nggak ada ganjaran barang dikit, karena memang i'tiqadnya saja udah rusak. I'tiqadnya udah rusak. Qadariyah. Qadariyah itu segalanya kita tanpa ada campur tangan Allah. Namanya qadariyah. Gara-gara keyakinannya begitu, keyakinannya yang nyembuhinnya kita, bukan Allah. Kita mengobatin doang, nggak begitu. Qadariyah. Kalau anaknya ranking 1, dengar anaknya ranking 1, siapa dulu bapak? Itu namanya qadariyah. Begitu. Kita. Tapi yang buruk Allah, dengar anaknya yang kecil itu nggak naik kelas. Siapa dulu bapaknya? Enggak ngaku dia. Potensi dirinya enggak ada. Itu Tuhan. Yang jelek-jelek perbuatan Tuhan, yang bagus-bagus perbuatan kita. Ini parah. Maka amalnya hancur, kata ulama, karena i'tiqadnya rusak. I'tiqadnya rusak. I'tiqad. Yang kedua, amalnya tidak hancur dengan i'tiqad pada sebagian masalah secara garis besar daripada sekte-sekte yang ada di Islam. Jadi sekte ini banyak, saudara. Namanya firqah. Firqah itu sekte, aliran. Ada 73 aliran. Itu enggak termasuk aliran Kali Ciliwung, Kali Besar. Masuk. Ya. Nabi menyampaikan iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi itu pada akhirnya pecah, berkelompok-kelompok menjadi 71 sekte atau kelompok Yahudi. Banyak, satu sama lain saling bertabrakan. Sementara waftaraqatin nasara, kalau Nasrani pecah menjadi isnataini wa sab'ina firqatan, 72 sekte. Kristen pecah banyak. Yang gede pertama Ortodok, gede. Kedua Katolik. Ketiga Protestan. Yang gede. Yang kecil-kecil banyak. Sektenya banyak, 72. Dan kata Nabi, waftaraqat ummati, umatku ini pecah juga menjadi salasin wasab'ina firqatan, 73 sekte.
menjadi 73 aliran umat Islam. Nabi bilang nanti menjadi 73 aliran dan udah selesai 73. Nabi jelaskan kulluha finnar, muanya masuk neraka. Yang 73 itu illa wahidah kecuali satu. Jadi 72 dari 73 aliran itu masuk neraka. Nggak bisa masuk surga, nggak bisa. Sholat sholat, puasa puasa, tapi nggak masuk surga. Yang 72 illa wahidah kecuali satu. Wa mahiyya, apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Yang bisa masuk surga itu aliran ahlus sunnah wal jamaah, disingkat menjadi aswaja. Asal ketemu warung jajan, aswaja ahlus sunnah wal jamaah, singkat ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang masuk surga, ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita harus tahu tentang ahlus sunnah wal jamaah. Harus kita tahu benar. Ini aliran ini adanya pada persoalan akidah. Jadi kalau ngomongin ahlus sunnah wal jamaah itu maksudnya pada tataran akidah, bukan ibadah, bukan. Tapi akidah. Kalau ngomongin ahlus sunnah wal jamaah itu pada urusan ilmu tauhid, itu baru ngomongin ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau urusan ibadah tidak ada hubungan dengan ahlus sunnah wal jamaah ini, enggak. Artinya kalau urusan fikih ini tidak ada sangkut pautnya dengan ahlus sunnah, urusannya pada usul, pada pokok tauhid. Kalau fikih itu namanya cabang, bukan urusannya pada cabang. Jadi akidah itu yang disebut sunni atau ahlus sunnah wal jamaah pada tataran prinsip, bukan tataran teknis beribadah. Begitu. Supaya kenapa dijelaskan ini? Supaya jangan rancu dan jangan ribut. Begitu. Ada orang subuh kunut atau tidak kunut, ini enggak ada
hubungannya dengan Sunni atau bukan Sunni. Begitu. Ada orang subuh kunut, enggak kunut, ini kayaknya bukan Ahlus Sunnah. Nah, ini namanya siapa yang mendistorsikan ajaran sehingga ngerusak masyarakat jadi kacau. Wallahu a'lam. Sunni mah urusannya apa? Akidah, tidak urusan pada ibadah. Ibadah ini urusan fikih. Khilaf madhab biasa. Yang penting jangan khilaf akidah. Begitu. Biasa saja. Jadi seperti Imam Abu Hanifah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah, ibadahnya beda-beda, namanya teknis. Imam Abu Hanifah kalau subuh enggak doyan kunut, enggak mau. Alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak kunut. Itu namanya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad tidak pakai kunut subuh, namanya alirannya Ahlus Sunnah, tapi subuhnya itulah madhab Hambali. Imam Malik pakai kunut sebelum ruku, habis surat, kunut. Dalam Al-Mutawwanahnya namanya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kunut tapi sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut tapi sesudah ruku. Ada dua yang enggak doyan kunut, ada dua yang doyan kunut. Yang doyan kunut beda, yang satu sebelum ruku, yang satu sesudah ruku. Ini namanya cabang agama, bukan pokok agama. Enggak kunut alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kunut juga. Ini harus dipahami biar kagak ribut, begitu. Biar ngerti di tataran mana yang disebut Sunni, biar kita ngerti sehingga kita luas dan lurus. Ada orang enggak demen maulid, ada orang demen maulid. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu, biar kita paham. Enggak demen maulid itu bukan enggak demen mengagungkan Nabi, cuman cara kita enggak mau. Dia cara kita
baca maulid, ngeluarin besek enggak mau. Tapi kalau diundang mama kan enggak cara. Tapi dia ngagungin Nabi, ngagungin baca sholawat. Saya mau caranya besok aja, misalnya amal Senin Kamis, ya kan? Emang ngikut Nabi itu kalau bisa seluruhnya, kalau nggak bisa yang mampunya aja. Yang penting istiqomah. Begitu kita. Biar kita nggak ribut. Enggak ribut. Ente enggak demen maulid, iya bukan maulidnya, tapi caranya aja dia enggak demen. Tapi gulanya dia dibeli sama yang maulid, mau kan buat kan mestinya kalau nggak demen tulis. Yang maulid jangan beli, kan sepi ya. Kan kagak begitu kan artinya yang kayak begini nih jangan dibesar-besar. Begitu maksud saya. Jangan diribut-ribut. Saya ini kurang mau. Bila kemudian kayak maulid tuh suruh nerangin dari maulid, capek. Kenapa maulid? Capek. Sebab apa? Itu kulit. Namanya kulit. Nerangin kenapa maulid? Kulit. Sedang yang paling penting bukan kulit, tapi isi. Begitu. Saudara demen ama kalemnya apa demen isi kalemnya? Iya, isinya. Jangan kulit. Jadi akhirnya kita tiap tahun ngeributin dalil maulid. Intinya Nabi Muhammad tuh kayak apa orang tahu. Bagaimana motong kukunya, bagaimana cukur rambutnya, bagaimana masuk WC-nya, nongkrong di WC-nya, bagaimana sambil ngerokok apakahnya, sambil main handphone apakah, WA jadi apa yang mobil legend apakah. Itu kagak diulas karena habis nerangin kulit. Padahal nerangin dalil maulid kepada yang hadir demen maulid kurang berfaedah. Wah udah begitu nerangin mau kepada yang belum, yang hadir tuh udah demen ama maulid, berarti satu langkah lagi terangin tentang Nabi. Jadi tiap tahun nambah tentang Nabi, enggak mundur lagi. Ntar nih dikit lagi murid terang lagi dalil, begitu murid capek. Jadi kapan ngikut nabinya? Nabi itu kayak apa? Enggak keburu. Gara-gara ngeributin kulit. Begitu. Ibarat orang ngajarin ikan berenang, lakan sia-sia. Ini orang berenang, akhirnya yang hadir keras hatinya. Apa kata gua? Emang teman gua tuh sesat, begitu ngenyek banget, kagak ngerti deh. Nyela orang aja bukan doain biar dapat hidayah, merasa tertutup. Itu begitu. Jadilah yang kayak begini nih namanya takarannya pada ikhtilaf. Yang paling pokok akidah. Inilah yang disebut sun, biar kita nggak bingung. Begitu. Dalam hidup
Jadi akidah tuh bahasa gampangnya sifat 20. Itu tuh namanya sunni. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang rasul-rasul, tentang hari kemudian, ingkar sama siksa kubur, itu namanya menyangkut akidah. Begitu, menyangkut akidah. Begitu, yang kayak begitu. Jadi itu yang kudu diributi. Kalau yang urusan ibadah mah selagi masih ada madhabnya, biarinlah kita orang awam susah. Kita doain aja yang belum demen biar demen, begitu. Kayak begitu aja. Biar kita nih jadi orang enggak ribut. Jadi kalau ribut mulu pegang, enggak maju-maju. Kayak kita punya negeri ribut mulu. Jadi susah. Musuh enak, tinggal ngaduin aja yang ini sama kelompok yang ini, udah capek. Dia mau kipas-kipas, kita yang merugi. Begitu. Di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam satu pendapat tidak lebur amalnya karena ada kesalahan pada poin wahdaniyah fil af'al. Dalam qadariyah ini rusaknya pada esa, pada perbuatan, sehingga tidak bisa dikata amal jadi rusak. Kalau enggak ujub yang enggak begitu. Karena itu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menghalangi pada ujub ini dalam setiap amal. Dalam i'tiqad Ahlus Sunnah, amalan apa aja bisa terjangkit virus ujub. Amalan model apa aja, kecuali disertai embel-embel tahaddus bin nikmat, menyebut-nyebut kurnia Allah. Wih abang ini luar biasa sedekahnya. Alhamdulillah Allah kasih kami rizki. Ya kalau Allah nggak kasih kami rizki, saya nggak mampu untuk berbagi ini. Ini karena Allah kasih rezeki. Jadi Allah yang dia sebut namanya tahaddus bin nikmat. Allah aja. Kalau kita menyebutkan sesuatu potensi, dengar-dengar anaknya datang satu, tahaddus bin nikmat, Allah memang berikan anugerah. Doain biar selamat anak saya. Begitu. Jangan siapa dulu bapaknya, emang kayak lu yang belum dasar otak udah, ya Allah ini tambah menghina, udah dia ujub menghina, jangan. Dan benar. Biar tidak ada ujub, iringi dengan tahaddus bin nikmat. Artinya enggak mesti menyebut kata tahaddus bin nikmat mulutnya, tidak mesti. Artinya harus ada kesadaran Allah bahwa dia telah diberi nikmat oleh Allah. Ini biar dia enggak kena ujub. Kalau enggak bisa ujub. Apa?
Kayak kita nih, oh kita ini bangsa besar, Islam terbesar sedunia, itu adalah bangsa Indonesia. Gara-gara kita begitu mulu, menang besar doang, mencret. Islam doang besar, tapi tidak punya kekuatan. Menang besar, tapi tidak bisa memunculkan pemimpin besar Islam dihadirkan dalam negara, sehingga memunculkan bidang Islam di Indonesia 80% Indonesia, maka 80% kekayaan negara kudu diberikan kepada muslim yang banyak jasa membentuk ini negara. Kudu begitu, tapi tak begitu. Padahal juga ngata-ngatain itu juga di medsos. Enggak, muslim bisa mendorong yang ada di sehingga tidak besar. Kalau pakai logika, dulu partai satu namanya P3, tujuannya untuk mengangkat umat Islam biar punya suara, punya hak, punya nilai. Itu satu partai pengen ngusung Islam. Ditambah lagi banyak partai lagi pengen ngusung Islam, kudunya tambah tinggi. Tapi apa? Tambah hancur-hancuran. Satu nggak tambah banyak. Ya kayak begitu. Jadi cuma menang kita banyak, tapi tidak bisa berperan pada kebijakan yang memihak Islam. Tidak, karena umat Islam tidak mau berpolitik. Umat Islam anti politik, maunya 5 tahun sekali, maunya. Itu 55 tahun sekali juga ya, karena dibagi duit itu yang ingat-ingatnya. Lebihnya jadinya repot. Jangan salah. Karena itu ujub ini penyakit berbahaya. Bangga diri salah. Begitu. Timbul pertanyaan lagi kata Imam Ghazali. Fahal siwal ujubi wa riya'i min qadil fil amal. Apakah cuma ujub dan riak doang yang kudu diwaspadai oleh seorang hamba Allah yang pengen usul kepada Allah, mendapatkan surganya Allah, masuk pada kelompok minhajul abidi, metode dan kurikulum ahli ibadah supaya sampai menuju kepada Allah? Apa cuman ujub dan riya doang yang kudu diwaspadai? Ataukah ada di luar ujub dan riya yang kudu diwaspadai dan menggerogoti serta merusak amalan? Bila Anda bertanya begitu, kata Imam Ghazali, qila lahu ajal. Ajal itu ya ada. Bukan ujub dan riya doang, masih banyak. Ada 8 lagi, jumlahnya ada 10 yang merusak amal ibadah di luar ujub dan riya. Lalu kenapa yang Anda angkat adalah ujub dan riya saja, yang lain tidak? Sebab ujub dan riya adalah pokok, pangkal,
fondasi yang terbesar virus yang menyebabkan membuka pintu-pintu virus-virus lain di luar ujub dan riya. Artinya, bila ujub dan riya ini berat bagi kita, untuk mengikisnya, jangan harap yang lain jadi ringan, malah tambah berat. Tapi bila ujub dan riya mampu kita lewati, yang lain akan lebih mampu untuk dilewati, sebab pintunya yang lain itu dari ujub dan riya. Ujub dan riya, ini pintu. Kata guru kami, kata Imam Ghazali, Syekh Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah rahmatul abrar, seorang hamba punya tugas dari Allah. Sesudah dia beribadah, harus menjaga dari 10 penyakit yang menggerogoti amal ibadah, sehingga jadi hancur lebur, tak ada ganjaran barang dikit, kagak dapat ganjaran, gara-gara terjangkit 10 macam virus bahaya, penyakit virus, tapi bukan virus kayak begitu, virus corona, bukan, cilik. Virus saya dia pakai virus, nggak usah takut sama virus, pakai saja. Jadi yang ditakuti ini virus qalbu, virus hati, penyakit hati. Ada 10 yang kudu ditakuti, yakni ada 8 di luar ujub dan riya. Kalau ditambah itu dia 10. Yang mana? Satu, virus itu kemunafikan, nifak. Nafako itu maknanya lobang, lobang tikus. Lobang itu namanya nifak bahasa Arabnya. Nifak itu asal maknanya lobang, bolongan di bawah tanah, namanya nifak. Maka Mekah itu disebut kota nifak, kota nifak, kota terowongan, karena banyak bolongan di bawah tanah. Bawah gunung bolong lagi, bolong lagi. Artinya atasnya mau kayak biasa, ternyata di bawahnya lain. Tuh dari bahasanya begitu. Yang di permukaan lain, yang di dalam lain. Itu begitu. Namanya nifak. Begitu. Atas rata, bawah ada kayak kereta bawah tanah. Begitu. Nifak bahasanya. Maka bila muncul pada orang yang dinampakkan lain, yang di dalam lain, itu juga disebut nifak. Orangnya munafik. Orangnya munafik. Karena munafik ini panjang, dalam bahasa Betawi disingkat munafik. Suka dengar nggak bahasa munafik? Itu munafik, terujungnya munafik. Iya, bahasa munafik. Tuh munafik lo begitu panjang, coba ngomong.
Jadi saya sudah dengar munak di depan lain, belakang itu disebut munak, orang munak. Iya, itu singkatan dari munak. Itu ada di Betawi. Dan di Serang nggak ada munak, istilah munaknya. Tapi itu sambungannya munafik maksudnya. Bahasa itu, bahasa munak menjadi bahasa, jadi bahasa Indonesia. Seperti kita munak, orang munak, munafik. Ini nifak, ini penyakit, munafik. Ini penyakit berbahaya, merusak iman, mengakibatkan menurun imun, memunculkan rasa tak aman. Gara-gara nifak. Beda perlakuan. Naik motor mah waktu mau Jumatan rapat di masjidnya renggang, pulang ini rado-rado kenapa rado-rado? Jadi waktu naik motor ada Allah, dijaga enggak ketemu virus. Tapi kalau di masjid enggak ada Allah, jadi kagak ada yang jaga, bisa mendatangkan virus. Jadi kudu berjaga. Walaupun 5 menit, naik motor dari rumah ke masjid ya setengah jam, pulang setengah jam saja, enggak. Sholat Jumat, rumahnya 100 meter ke masjid, 100 meter, selang serumah ke masjid. Dari Sya'ban belum Jumatan, karena banyak corona, bahkan PSBB pun berlanjut, diperpanjang, jadi ngeri. Tapi kalau hari Sabtu Minggu ke Parung mancing, enggak ada corona. Kalau di masjid ini penyakit kayak begini, kudu didandan. Lahan ke Parung jauh, masjid 100 meter, corona Parung gak ada. Kan dikata waras rada-rada, dikata rada-rada, wah, kan bingung, bingung. Sampai karpet digulung sebab virusnya pada karpet. Demi nyelamatin jamaah maka karpetnya digulung sehingga virusnya nempel di ubin, di keran, kan sujud nempel di keran. Bahkan orangnya pada bawa sejadah dari rumah yang 7 mulut kagak dicuci, jadi bawa virus. Biarin, biar banyak. Mestinya kalau pengen benar ubinnya dicopot karena virusnya nempel sama ubin. Jadi pakai tanah saja. Iya. Ya Allah. Pakai tanah. Karena virusnya enggak nempel di karpet, ganti nempelnya di keramik. Jadi keramiknya kudu dicopot biar kagak ketempelan iya koron. Kan yang kagak apa
apa iya sampai benda-benda mati kayak begitu-begitu. Begitu. Sampai terbang. Kayak begitu, sedang rumah kita pakai lubang angin masuk, apalagi nggak pakai masker, pakai penutup wajah, namanya apa itu? Masuk dari bawah. Jadi bagaimana? Emang bingung juga. Bingung. Jadi akhirnya lain di dalam, lain di luar. Enggak dapat kan? Ini nih penyakit nifak, harus dibuang. Satu. Lawanannya nifak adalah ikhlas atau lurus dalam i'tiqad dan dalam beramal. Itu lawanan munafik. Ntar munafik dulu dah. Satu, nifak. Dua, riya. Riya itu pamer. Pamer ini harus paham penyakit pamer. Pamer itu pengen dilihat orang hatinya. Artinya pengen ibadahnya dinilai orang. Ibadahnya pengen dalam hati kita dinilai orang. Namanya ri. Riya itu arti kita pengen dinilai orang. Buktinya adzan, suaranya bagus, suruh adzan tidak mau. Tidak mau. Suatu hari dia ada, luar biasa dengan mendayung-dayungnya, suaranya merdu. Ditegur oleh temannya, kenapa ente ada? Berkali-kali sudah tidak mau. Biar Pak Haji yang samping musola tahu kalau calon mantunya bisa adzan dan suaranya enak. Itu namanya pengen dinilai orang, yakni pengen dinilai oleh Pak Haji bahwa dia teman anaknya Pak Haji. Biar Pak Haji menyetujui dia jadi mantu. Itu namanya riya. Dari mana? Dibilang yang Pak Ahmad, iya, waduh, lagi pulang ke Tegal udah seminggu yang lalu. Enggak ada, kagak ada. Nyesel gua ada. Itu namanya pengen dinilai orang. Itu riya. Jadi rasanya nyesel banget ya. Padahal suara emas banget yang saya keluarin. Enggak ada lagi yang dengar. Itu begitu. Namanya disebut riya. Pengen dinilai orang. Kalau enggak pengen dinilai orang, kayak kita nulis Jumat amplop hamba Allah, biar orang nilai kalau kita tuh iya kagak, iya namanya. Namanya riya kalau di artinya pengen dinilai orang. Tapi ditulis aja namanya Ahmad 50.000. Artinya nggak pengen dinilai orang, pengen didoain biar dia usahanya maju. Ikhlas namanya tuh. Jadi bukan begitu.
Bukan hamba Allah sama dengan ikhlas, tulis nama sama dengan ria, hancur kehidupan. Kalau model kayak begitu, udah capat-capat. Kita mau nyari kerja di Sudirman, nama hamba Allah, pengalaman takut ria, diterima nggak? Lekah. Bukan begitu memahami agama. Maka kudu ngaji Minhajul Abidin. Biar pak tulis nama ikhlas. Itu begitu. Jangan kata nama hamba Allah. Ada yang tegur, ini haji belum pernah sedekah. Lah itu yang hamba Allah 1.025.000 Jumat yang lalu itu siapa itu? Gua itu. Jadi biasa aja, tulis aja Udin, gitu. Oh Bang Udin sedekahnya 1.025.000. Ya Allah kasih rezeki, doain biar Allah banyak lagi, kami bisa banyak. Begini. Gak, wong sikap hati, yang orang lain mau nggak tahu. Makanya kenapa kudu ngaji tasawuf? Karena yang tahu kita. Kalau kita harus hamba Allah, nggak niat ya. Jadi nggak ada pengaruh. Ya Allah. Bukan ada kotak amal pakai itu, pakai tangan. Biar dikata ikhlas, iya. Biasa. Enggak paham. Ya Allah. Biar tangan kiri enggak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Bukan kemudian sampai tangannya diumpetin yang kiri. Bukan itu. Ini bahasa kiasan Nabi. Orang lain ada yang tahu dilihat. Enggak tahu. Tulis ini. Repot. Ria itu sifat hati, bukan sifat lahir. Perasaan bergejolak dalam hati, pengen dinilai orang. Jadi ria ini ya kayak munafik. Kalau munafik itu yang tiqan, kalau ria mau pada amal kurang jernih, masih campuran-campuran kepentingan. Tulis nama, niatnya biar orang doainnya jelas, alamatnya kan begitu. Tulis nggak apa. Ya Allah. Wa takhlifi, tiga adalah mencampur adukan amal. Ini juga kurang bagus. Sebetulnya cabang dari ria. Kelas kita orang ini kelasnya kelas buruh yang menuntut undang-undang cipta kerja. Kelas kita ini kelas buruh. Apa kelas buruh itu? Pokoknya kalau gua udah kerja, tolong langsung digaji. Buruh begitu. Buruh. Ini gua ini udah baca Latin. Kok belum turun juga ya, ini warung masih nggak maju-maju. Justru kalau maju ketabrak mobil. Udah pinggir jalan warungmu. Udah pinggir jalan banget, maju lagi. Repot. Kalau maju lagi bisa kena mobil. Kalau maju lagi warung,
Jangan udah di situ aja. Pengen buru-buru. Ya, ini karyawan kelas. Pokoknya kita ibadah aja. Biar kita dekat sama Allah. Zikir biar dekat. Kayak begitu. Ada orang yang datang mengkritik kita. Ini payah lahir dikomersialkan menjadi terapi penarik rezeki. Ini mendidik orang menjadi buruh, pengen langsung panen. Wassalam, Anda salah. Tulisannya baca terapi penarik duit apa rezeki? Coba nih, rezeki itu duit doang, bukan sih? Itu berupa wah, salah. Iya. Judulnya juga begitu. Itu udah ditulis gitu. Jadi rezeki macam-macam. Yang nomor satunya biar didemenin Allah. Kalau udah demen, enggak minta aja dikasih. Kalau Allah demen, kayak cowok aja sama cewek, demen cewek, enggak minta ceweknya makan bakso, tahu mau makan bakso tenis neng, ampe bapaknya, emaknya doyan, mau dibawa itu, demen, pengennya pak. Tapi kalau gede borong gak minta, diam-diam minta aja kagak diladen. Bener gak? Nah, kita minta sama Allah kagak diladen. Jadi kalau kita kagak minta lebih parah. Allah udah gede, tambah kagak minta, tambah kagak dikasih. Begitu Allah gede, biar Allah demen itu rezeki dari Allah. Biar didemenin Allah. Bercampur aduk. Kalau kita orang ini pengen dibayarnya kontan, pengen, karena enggak kelihatan apa, berhenti ke sholat duha, enggak ada tanda-tandanya. Tahu tuh, enggak ngerjain, enggak. Banyak yang enggak ngerjain duha, banyak nggak? Banyak. Nih yang ngaji nih, banyak nggak? Ini yang betul nih. Gitu. Bagaimana? Jadi tidak paham. Ini pintu dekat sama Allah. Pintu dekat. Taklid. Jadi bercampur kepentingan. Ini penyakit. Maka banyak tuh sindiran-sindiran begitu muncul begitu. Ini taklid, ini bahaya. Keempat, man tuh ngungkit itu penyakit. Ngungkit. Kalau nggak ada buah, namanya apa bahasa kita? Bangkit. Iya ngungkit. Penyakit. Makanya Allah itu dalam Al-Quran akhlaknya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga. Kata yang tidak ngerti Quran, kami, beri Tuhan banyak. Kami, ini karena nggak ngerti. Inilah akhlak Allah. Akhlak Allah itu siapapun yang andil ditarik oleh Allah.
Malaikat Jibril nurunin Quran ke Nabi, ditarik kami. Ada jasa. Nabi nurunin Quran nama sahabat, ditarik, ada jasa. Yang ngapalin Quran termasuk jaga Quran gara-gara ngapalin ama ngederes, ini itu mau kami. Bukan aku yang menjaga Quran, kami. Jadi andilnya makhluk dalam rangka menjaga Al-Quran dinilai oleh Allah dengan bahasa kami. Biar jasanya dikit, itu makhluk disebut oleh Allah. Itulah akhlak Allah. Maka kita baca sholawat sama Nabi, namanya nyontoh akhlak Allah. Akhlak Allah tuh bersolawat sama Nabi. Inna Allah, namanya bersolawat. Amalan malaikat itu kenapa jadi tinggi derajatnya di sisi Allah? Amalannya sholawat. Maka orang yang baca sholawat itu nyontoh akhlak Allah, nyontoh amalan malaikat. Kayak begini. Terus kelima, adab tuh menyakiti, baik ucapan maupun perbuatan. Itu akhlak buruk. Adab tuh bahasa Betawinya ngenyek gitu ya. Tahu ada ngenyek? Iya, ngenyek lu. Ngelek. Masya Allah urusnya badannya gendut. Bukan. Namanya apa kayak gitu? Ngenyek lu gitu ya. Iya. Itu adab bahasa. Itu penyakit yang kayak begitu. Maka sulit ini penyakit. Datang lagi ceramah mubalik gede badan, langsung aja dikomentari, pasti jarang puasa, tandanya gendut. Jadi ada aja itu namanya. Habis dia turun mubalik kurus kering, dibilang pasti diomelin bininya terus, tandanya kurus. Jadi salahnya namanya kayak begini. Maka perempuan gendut, perempuan kurus, krempeng, dalam bahasa agama gendut cantik, terus krempeng cantik. Yang buruk, yang jelek mananya? Lidahmu, lidah ngenyek mulut tuh. Iya, itu yang agak namanya salah. Yang kayak begitu itu akhlak buruk, namanya agak begitu. Wanadamati, keenamnya penyakit itu adalah nadam, penyesalan yang mendatangkan menyesal. Apa aja yang bakal mendatangkan menyesal tuh dijauhi, sebab menyesal tuh virus. Capek, bakal jadi ngelamun, dan itu kalau udah ngelamun setan uka-uka masuk. Apa orang ngelamun gara-gara nyesal? Apa pikir yang bakal menimbulkan penyesalan? Nanti bakal diatur.
nasi udah menjadi bubur. Itu namanya penyesalan. Jangan dilamuni, tapi kudu dipikirin, munculin. Ini harus gimana ini? Kasih kacang, seledri, ikan teri, toge, bubur Betawi. Yang tak mau belakang. Gitu. Namanya diupaya. Itu begitu. Sudah yang mudah. Ke depan aja. Jangan dibikin lama-lama. Capek. Namanya nada. Ketujuh ujub. Nah, ini yang materi kita. Amaria nomor 2. Udahlah ujub dia gak usah kita bahas. Kedelapan hasar ini menyesalkan dengan kaitan pada waktu. Namanya hasar. Hasar itu nelongso kata orang Jawa. Nelongso itu kesempatan disia-sia. Ada orang ngaji. Coba dari dulu gua ngaji. Kalau dari dulu nih gua ngaji kayaknya udah banyak saya pengetahuan, udah benar banget. Itu enggak pakai coba dari dulu. Kalau ente dikasih muda lagi umurnya, ngeluyur lagi ke Tegal Rotan. Udah dah, syukuri aja yang ada, jangan diputer-puter. Coba dulu. Kata kawan-kawan kami yang pensiunan, ya Allah, Jit, ada apa, Pak? Ya Allah, kalau saya dulu ketemu nih waktu saya masih di bandara, itu juga duit saya karungan. Nggak usah dulu. Kalau ente duitnya karungan nggak ngaji. Pas ente ngaji kan nggak punya duit. Iya sih. Alhamdulillah. Coba dulu jangan. Ini namanya hasad, penyakit. Kita pandang ke depan. Gitu. Iya juga sih ya. Iya, kita jangan diputar, coba dulu di bandara. Ini petinggi bandara yang ngomong. Begitu jawab. Namanya kasar. Enggak. Udah bahagia. Kata sholat masih naik. Saya begitu. Kesembilan, taharuf, merendahkan syiar agama. Jangan kita syiar agama, jangan kita rendah. Syiar Islam. Biar kata kita kecil-kecilan begitu, barang 3-4 orang ya bikin maulid aja. 4 orang, yang satu baca rawi, yang satu mukul rebana ketimpling, yang satu ya ketimpling gatuh, yang satu baca doa. Begitulah. Ini masalahnya bingung aja proposalnya. Udah hari Rebo aja pakai kuaci Rebo. Kan murah kalau kuaci, ya kan? Nah gitu, kecil aja. Yang penting kita mengagungkan Nabi. Masalah dari kecil kan teknis. Jangan kita nih bagaimana? Enggak usah pakai bagaimana. Kecil-kecil aja bisa. Orang 3-4 aja ngomongin Nabi. Nabi kan untuk orang banyak. Begitu, itu mau kita. Begitu biar dikata lebih syiar, ya terus begitu. Ada apa? Kan begitu. Orang 4-5 jadi. Enggak usah dia bikin susah-susah. Yang kayak begitu. Bikin aja kayak di kantor-kantor tuh banyak sampai sekarang. Teman-teman kita aja Jumatan nggak mau, kagak itu dia tuh nggak Jumatan. Sampai sekarang. Daripada ngantor nggak ngantor, bingung juga saya. Orang mau Jumatan enggak, ke kantor berangkat, kan bingung juga ya. Kalau kagak mau di rumah semua kan mendingan. Ya bikin aja orang
gara-gara sholat Jumat itu tutup sampai 5 kali nggak Jumatan, sampai jam 11 biasa aja nggak Jumatan, nggak ada rasa rugi nggak Jumatan, biasa nggak sholat. Itu munculnya jadi akhirnya tahawun fitri, merendahkan pada agama. Sholat jenazah repot, pas sholat asar renggang, kan jadi kayak dimain-mainin agama. Selfie rapor, foto-foto rapor, kesini orang jadi agama ini jadi main-main, penyakit, main-main agama. Di masjid dikomentari, itu yang ngaji radikal, sombong, duduk rapat-rapat, sombong. Tapi dia di pasar lebih rapat, biasa. Ini tahawun itu, mengolok-olok agama. Agama jadi bahan olok-olok. Ini penyakit, jadi bahan olok-olok. Ada orang ini ngerusak rumahnya 500 meter dari masjid, 500 meter, artinya kan setengah kilo ya, lumayan. Sampai pintu gerbang masjid, ingat maskernya ketinggalan, pulang masker. Terus bahwa di masjid banyak penyakit. Padahal Quran bilang wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk masjid selamat. Allah yang ngomong. Ini terus orang ibadah ditawai, tapi dia meluyur pagi-pagi main sepeda jauh, rapat juga, biasa. Jadi salah. Ini penyakit, namanya tahawun, merendahkan syiar agama. Agama jadi kacau. Agama jadi penyakit tahun ini. Dan ke-10 namanya khaufu malamatin nas, kekhawatiran dicela orang. Ada ketakutan dicela orang, jangan, itu penyakit. Orang hidup itu, saudara, orang nyela biasa. Enggak semua orang demen sama kita, enggak semua. Yakini ada yang benci, ya banyak. Borok kita yang banyak dosanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gak ada dosanya, yang gak ada akhlak buruknya, barang dikit aja gak ada. Banyak yang nyela, banyak yang benci, apalagi kita. Yang penting kita ucapkan alhamdulillah, kita enggak ada di situ. Biarkan dia dapat sedekah jariyah, sedekah dosa yang ngalir terus, menfitnah terus dosa jariyah, enggak habis-habis. Begitu. Itu begitu. Jadi yang namanya manusia, jangan kita takut menegakkan agama, jalanin aja. Yang benar adalah benar. Jangan takut
dicela orang. Kalau tuh sholat ke masjid tatoan, entar orang celah, jangan. Biarin orang celah. Modusnya ibadah dicela paling gede besar. Apalagi ngata-ngata. Orang kayak model rumah tatoan, biar jidat sampai hitam juga nggak bakal diterima. Lebih parah lagi, dia Tuhan bukan. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Ini jangan takut kita dicela orang. Sampaikan kebenaran adalah kebenaran. La yakhafuna laumata laim. Jangan takut kalau menegakkan agama Allah dicela orang. Dicela itu dibully. Jangan takut dibully. Kebenaran sampaikan sebuah kebenaran. Orang celak biar. Nanti juga kalau udah tahu, begini hidup. Bahkan kata Imam Ghazali, dari 10 ini guru kami Syekh Abu Bakar Al-Warraq menjelaskan lawanannya yang kudu dimiliki. 1, ikhlas di dalam i'tiqad dan beramal, lawanan munafik. 2, ikhlas dalam mengharapkan ganjaran murni kepada Allah. Kita ibadah biar dekat sama Allah. Urusan dikasih gaji terserah Allah. Yang penting dekat aja. Masa iya orang kerja di kantor aja dikasih gaji kalau udah ibadah? Masa iya kita udah sholat duha sama Allah kagak dikasih? Allah lebih sayang dibanding bos sama karyawannya. Allah lebih sayang kepada hambanya. Begitu aja. Dan kita harus tafrik, menyendirikan. Jangan banyak di otak kita. Yang jadi stres itu karena banyak yang dipikir. Maka muncullah istilah, bukan corona yang bikin kalut ini, cicilan. Setuju nggak? Ini yang nyengir-nyengir ini. Emang itu ya, cuma corona yang jadi bantalan. Maka kata corona, gua gak mau hilang-hilang nih, gua disalahin mulu nih. Emang dia nyicil udah ada gua, kan belum. Jadi begini, kalau punya cicilan ya minta aja. Allah baca terakhir Nabi Muhammad itu di antara namanya Shahibul Faraj. Nabi itu Ghausul A'zam, banyak tukang nolongin hamba-hamba Allah yang kesulitan. 2 cara sama amanah. Nah, nanti Allah tolong lewat pintu Nabi Muhammad. Begitu. Jangan takut. Jangan. Mana lagi lawanan mungkit-mungkit menyerahkan ibadah kepada Allah. Kan Allah yang kasih kekuatan. Namanya tahadus ini muncul ini. Kemudian lawanan ngenyek itu menjaga, membentengi ibadah. Ya, kita harus miliki bagaimana ibadah kita harus dilapisi betul, supaya jangan sampai kita jadi buruk. Penyesalan itu memantapkan hati. Jadi hati kita harus mantap dalam bertindak biar tidak muncul penyesalan. Jangan gerasa gerusuk, biar kita tidak menimbulkan penyesalan. Lawannya ujub, mengingat-ingat nikmat Allah yang udah dikasih banyak, sehingga kita nggak keburu mau ngeluh karena terlalu banyak nikmat Allah yang udah diberi yang belum disyukuri. Kita syukur aja.
Nanti juga dengan syukur yang belum diberi akan dikasih, yang hilang dimunculin lagi. Asal syukur. Lawanan hasarah adalah mengambil kesempatan. Kesempatan ini nih, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang itu banyak. Apalagi di zaman corona, enak. Dia kena isolasi mandiri, tinggal baca Quran aja. Boro-boro baca WA, nonton TV, tambah mumet kan bagus mengurang-urangi dosa kalau sendiri. Ambil aja kesempatan. Oh, mungkin saya disuruh kholwat kali. Begitu aja. Jadi enak pikiran. Begitu. Lawanan merendahkan yang mengagungkan taufik dari Allah. Ya. Dan yang harus kita miliki terakhir adalah khasyah, rasa takut. Orang yang kenal Allah tuh ada rasanya. Rasanya namanya takut. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang punya pengetahuan tentang Allah itu ada rasanya, rasa takut, khasyah. Dan ini lebih tinggi daripada ikhlas. Ini yang paling tinggi. Jadi masih banyak penyakit-penyakit atau virus-virus yang menggerogoti amal. Yang ini nih harus dikonseni oleh kita, karena ini merusak iman. Kalau iman rusak, 75% imun menurun, kata Ibnu Sina. Tapi kalau iman bagus, imun sebelum kita ngomongin vitamin segala macam 75% dari iman yang bagus. Iman begitu. Kalau iman ini menurun, bahaya. Ini yang menjadi wa'lam anna nifaqah. Besok segini dulu. Ada yang bahaya dibicarakan kita pada malam yang sama kita kembali pada malam Kamis yang datang. Sebelum kita coba pelajaran kita silakan, mungkin ada pertanyaan masalah yang lain merupakan masalah qadariyah dan talzam dan ucap dengan takabur dan munafik. Ini perlu sekali. Boleh tanya silakan. Masih ada 10 menit? Dulu saja. Minta 10 menit saja. Kalau begitu enggak masalah ini pengajian. Kalau ada silakan. Kalau enggak ada sedikit pertanyaan. Silakan. Ada masalah yang macam itu nanti yang silakan.